Nah, masuk ke intinya nih. Benar-benar. Tips hemat dalam membeli produk. Oke. Yang pasti kita tentuin dulu budget per bulannya. Dan pastinya jangan langsung budgetin ke make up dulu ya teman-teman. Kita dahului kebutuhan ringan dulu, investasi, zakat, bayar sekolah anak, cicilan dan sebagainya. Setelah itu baru kita tentuin budget untuk skincare gitu, menabung. Ini cara yang paling mudah sih ya, kita nabung, taruh di tempat terpisah biar nggak kepake. Karena biasanya kan kalau misalnya udah ketahuan ada uang nih, ada flash sale tiba-tiba 10. Hari ini. Dulu ada adek ya kan, dulu ada adek. Ada ini kok lucu ya, mumpung flash sale gitu kan. Dulu ada adek. Terus Betul. bisa juga dengan menyisihkan uang kita setiap hari, jadi kerasanya nggak berat gitu kok langsung nyisihin 300.000 gitu kayak berlian saya kita nyisihin uang sehari 10.000 misalnya kita punya apa namanya biasanya setiap rumah tangga punya aturan keuangan sendiri sih ya ibu-ibu tuh suka ngebatasin belanjanya sendiri kan ya untuk kebutuhan rumah tangga gitu atau untuk jajannya dia pribadi sehari harus berapa gitu kan itu bisa juga tuh kita alihin ke skincare kayak gitu kayak misalnya dana me time kita alihin ke skincare kayak gitu karena sekarang juga untuk keluar bahaya kayaknya teman-teman lebih baik kita di rumah aja mumpung di rumah aja dana me time-nya yang biasa dipakai keluar itu bisa kita alihkan untuk merawat diri. Oke. Biasanya budgetnya berapa sih, Mbak? Yang normal gitu, ada nggak sih budget normalnya, Mbak ini, Bayu? Budget Skincare. budget normalnya saya bingung juga nih jawabnya mbak kalau budget normal karena kan beda-beda Tergantung ya. tergantung dan memang harganya juga sangat variatif sekali kan skincare ini terus apa dan tergantung sama masalah kulit kita juga pastinya kan Sih, betul. Tapi yang tadi benar sih ya, maksudnya yang prioritas dulu, yang wajib dulu, nanti baru setelah itu ada ya buat skincare gitu ya. Walaupun memang tapi nanti setelah ini juga dijelasin sih kalau mungkin kalau ada prioritasnya ya Mbak ya. Apa dulu, apa sunscreen dulu, apa langsung ke masker kah atau apa gitu. Nanti ada ya habis ini ya. Oke. Maksimalkan budget skincare dulu maksudnya antara dibanding skincare sama make up itu mending lebih baik dimaksimalkan budget skincare dulu kenapa? Karena ibaratnya kalau kita pakai kosmetik itu kan kulit kita kan pasnya, kalau pasnya nggak bagus dipakein kosmetik, dipakein make up tuh juga sama aja gitu. Nanti kadang malah kelihatannya tuh kayak yang kayak nggak nempel gitu atau kayak malah kulitnya tuh kelihatan kayak capek. Jadi pori-porinya tuh malah keluar semua gitu loh. Karena saking kulitnya nggak perawat, kulitnya gerah, ditempelin make up tuh malah jadi kelihatannya tuh kulitnya kayak capek gitu teman-teman. Malah pori-porinya jadi besar kayak gitu. Nah, jadi mending di skincare dulu. Kalau misalnya kulit kita udah bagus, nggak perlu banyak-banyak make up juga udah oke gitu. Padahal itu semacam apa ya kayak kalau kita gambar di apa namanya di kanvasnya bagus, mah insya Allah bagus gitu ya. Kemampuan Benar. Terus yang tadi menggunakan budget me time untuk skincare atau make up. Terus susun skala prioritas. Nah ini skala prioritasnya bisa di next. Nah sebenarnya apa dulu sih yang harus dibeli kalau misalnya kita mau awal pakai skincare itu? Yang paling penting yang pertama adalah cleanser sama sunscreen. Itu dulu ya teman-teman. Yang paling penting cleanser sama sunscreen dulu karena dua jenis skincare ini juga yang paling sering bikin breakout, yang paling susah milihnya si cleanser dan sunscreen itu. Kalau udah ketemu cleanser sama sunscreen yang oke, insya Allah nggak ada masalah gitu loh. Jadi pertama pilih cleanser dan sunscreen dulu, habis itu baru cari moisturizer. Moisturizer ini apakah harus beli semua tuh hydrating toner, moisturizer, terus essence lah, apalah. Enggak ya teman-teman, jadi cukup pilih salah satu aja. Cukup pilih salah satu dulu, misalnya pertama teman-teman pakai hydrating toner dulu, atau pakai yang moisturizer creamnya dulu, kayak gitu disesuaikan sama jenis kulit.
nggak perlu pakai dua-duanya. Jadi kalau misalnya udah pakai satu jenis moisturizer itu ngerasa kulitnya udah enak, udah lembab, dalam waktu yang lama juga tetap kulitnya nggak berubah jadi tambah kering atau jadi tambah berminyak, berarti udah oke, nggak perlu ditambahin lagi sama moisturizer yang lain gitu. Nah baru deh kalau misalnya udah ketemu 4 jenis basic skincare-nya ini, teman-teman bisa naik tambahin beli exfoliating produk dulu. Exfoliating ini penting untuk ngebantuin regenerasi kulit kita karena bertambahnya usia kita ini regenerasi kulit juga jadi kurang bagus ya teman-teman kalau ditambahin exfoliating regenerasi kulitnya itu jadi lebih bagus gitu. Terus skincare yang kita pakai itu juga lebih mudah meresap ke dalam kulit kayak gitu. Baru deh setelah itu kita cari treatment produk seperti spot treatment atau serum yang sesuai sama masalah kulit kita. Misalnya punya kondisi kulit ada dark spotnya, terus ada jerawat, bekas jerawat dan lain-lain, baru pilih untuk treatment produknya. Jadi yang pertama prioritasnya adalah basic skincare dulu. Oke. Dan belinya nggak usah sekaligus teman-teman, mesti beli satu-satu. Kayak misalnya ini yang pertama cleanser dan sunscreen. Mbak, kalau misalnya budgetku hanya cukup untuk beli salah satu gimana? Nggak apa-apa. Dan memang bagusnya itu belinya satu-satu teman-teman, supaya apa? Supaya kita tahu nih kalau misalnya kejadian breakout, kejadian purging atau kejadian kulit kita ternyata nggak cocok sama ingredientnya, kita tahu produk mana yang bikin nggak cocok gitu. Jadi kita bisa identifikasi, oh kayaknya dari cleansernya ini ternyata aku nggak cocok nih. Kita bisa lihat ingredientnya apa, dari situ bisa ketahuan tuh apa yang sekiranya bikin kulit kita jadi breakout. Berarti next kalau pilih skincare lagi, jangan yang ada ingredient tersebut gitu. Oke, ini tuh yang cleanser sama sunscreen kan tadi paling penting ya Mbak. Sebenarnya cleanser itu tadi kan katanya yang penting gentle aja atau gimana Mbak kalau cleanser? Yang penting gentle. Yang penting gentle ya. Maksudnya kalau yang murah meriah di pasaran nih gentle tuh kayak gimana Mbak? Murah meriah di pasaran yang gentle itu yang pokoknya nggak bikin kulit kering. Nggak pakai, oke. Tapi tiap orang pasti beda-beda ya berarti ya. Nggak bikin kulit kering, nggak ada rasa tertarik, tetap ya nyaman aja dipakainya. Biasanya ada tulisannya gentle cleanser atau enggak moisturizer face wash kayak gitu misalnya. Oke. Kalau sunscreen gimana Mbak? Kalau sunscreen ini juga sunscreen ini mending amannya pilih kalau misalnya udah ibu-ibu pilih yang physical sunscreen. Jadi biasanya ada tulisannya physical sunscreen atau mineral sunscreen atau sunblock, tulisannya gitu biasanya. Karena kalau yang yang chemical sunscreen dia itu kan bisa meresap ke dalam kulit kita, dan itu di beberapa penelitian bisa masuk ke dalam air susu, tapi juga penelitiannya belum valid gitu ya. Cuma kan kita pilih amannya aja ya, kita pilih yang physical sunscreen aja. Oke, kelihatannya dari itu tadi apa namanya mineral sunscreen gitu ya. Mineral sunscreen dan ingredientnya biasanya titanium oxide gitu. Oh, titanium oxide. Oke. Dua itu. Nanti biasanya bisa di searching lagi di Maimun ya jenis-jenis sunscreen yang oke buat ibu hamil atau mungkin buat ibu-ibu, bisa ada sih ya itu ya referensi merek-merek gitu ya Mbak ya. Terus kelebihannya juga kalau kita pakai yang physical sunscreen itu biasanya bisa digunakan juga untuk anak-anak. Jadi hemat, kita beli satu dipakai keluarga gitu loh. Gitu. Oke. Siap. Kalau tadi moisturizer dan hydrating ini berarti harus, tadi kan katanya nggak perlu dua-duanya ya. Kalau ada misalnya hydratingnya ada moisturizer udah oke ya, berarti itu aja cukup ya Mbak ya. Jadi cobain salah satu dulu. Misalnya kalian bingung, ada kan banyak banget sekarang pilihannya ya. Ada yang bentuknya essence, apalagi kayak yang 10 step skincare kayak Korea itu kan banyak banget lapisannya. Itu sebenarnya nggak perlu dipakai sebanyak itu juga. Itu mereka pakai kayak gitu karena di sana cenderung dingin, jadi kulitnya jadi lebih kering, makanya mereka butuh banget kelembaban kulit yang berlapis-lapis kayak gitu. Oh gitu. Kalau kita di sini
iklimnya tropis, nggak butuh kayak gitu. Pilih salah satu aja, sama aja tuh semuanya jenis moisturizer. Ada toner, hydrating toner, essence, ada yang bentuknya serum juga, ada yang bentuknya krim, gel, lotion. Pilih salah satu dulu aja. Kalau rasa nyaman pakai itu nggak perlu ditambahin lagi yang lainnya. Untuk balik lagi ke tadi ya, kalau yang berminyak pilihnya yang gel gitu ya, kalau yang kering pilihnya yang krim gitu ya bentuknya. Oke, sembayang sih mulai. Kalau mungkin buat ada beberapa yang nggak paham ya tentang exfoliating tuh apa sih Mbak? Exfoliating product gitu? Exfoliating product tuh biasanya namanya exfoliating toner yang pakai kapas. Dia AHA, BHA, atau PHA. Ada yang bentuknya toner, ada yang bentuknya pad, ada juga scrub kayak gitu. Kalau kayak masker-masker yang scrub gitu juga termasuknya exfoliating product ya? Nah, termasuknya exfoliating product. Kalau misalnya dia yang untuk di scrub kayak gitu, terus ada kandungan AHA, BHA, PHA, ada bentuknya serum juga. Jadi pilihnya salah satu aja. Terus semua yang dipakai. Oke. Saya tuh baru tahu exfoliating tuh perlu saat baca di Maimun. Jadi selama ini ya taunya berarti bagus kalau face wash itu ada scrubnya jadi bersih gitu ya. Padahal ternyata over exfoliating juga nggak bagus ya. Kalau tiap hari kita scrubbing nggak bagus juga ya Mbak ya. Iya, benar banget. Oke deh, ini tentang skala prioritas sudah kebayang. Untuk eye cream, ini kalau misalnya teman-teman udah pakai serum nih, misal teman-teman kebetulan punya masalah kulit yang dark spot, terus udah pakai brightening serum, itu eye cream udah nggak perlu lagi teman-teman, ya udah pakai si serum itu aja, sama aja kok. Gitu. Ya mungkin cuma dia produk specification aja ya, bisa-bisaan produsen itu. Kalau pakai eye cream itu jangan terlalu dekat mata kayak pakai eyeliner. Pakainya tuh di area sini loh teman-teman. Ini dan di tulang bawah alis. Nanti produknya juga bakal keabsorb kok ke area mata kita. Kurang afdol gitu. Kalau terlalu dekat nanti jadinya kayak pakai salep mata. Bahaya juga ya, takutnya kalau ada ingredients tertentu yang bisa masuk mata. Karena si air ini kan bukan masuk produk steril ya teman-teman, jadi nggak boleh masuk ke dalam mata kita gitu. Siap. Next ya Mbak, ini lanjut. Oke.